Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Asep Jamaluddin, SPD. Halo Bapak, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, itu mikrofonnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, terdengar Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pasaran kali ini akan dipandu oleh Bapak Ustadz Asep Jamaluddin dengan kitabnya Ta'lim Al-Muta'alim. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fadhala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa khairul makhluqati wal anam. Salam. Bentar ya, bentar. Alhamdulillah pada sore Kamis ini kita masih bisa bertatap maya melaksanakan agenda kita, yaitu pasaran kitab Ta'limul Muta'alim. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita masih dalam suasana sedang melaksanakan ibadah puasa. Tak lupa salat serta salam selamanya tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ngaji bareng seperti biasa, kita bertawasul dulu. Mudah-mudahan dengan tawasul ini jadi wasilah, di sababiah segala hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyusun skripsi, mudah-mudahan dilancarkan, yang yang sedang kuliah juga mudah-mudahan dilancarkan, pokoknya semuanya mudah-mudahan dalam ridho bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya dipermudah, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahratin Nabiyil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanahu subhanallahi rabbi sayyidina Abu Bakar Siddiqin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi sahabati wal qarabati wa tabi'in lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa ila arwahi arba'ati a'immatul mujtahidin wa muqim fiddin Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali wa muqim fiddin wal ulamil amil wal fuqaha muhaddisin wal qurra'i wa fasir masadat sufiyatil muhaqqiqin syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanahu suson ila haratul sultani auliya wa quwwati asfiyat qurbani wal qudsi sahabu qadal jalani qaddas salusir wa usuli wa furmaduriyati siwa silsilati wal akhinin anhu Rasulullah Sayyidina al-Balisasan wa sahabi hasanah sahabu yajid al-Bustami wa yasih menawazan ila awliya isa wa nawazan ila kisah bahwa di pamijin wa nawazan ila jami nawazan ila ruhisa
Urusan dilalui saya, urusan dilaju. Wan khususon ila usulima purima duriyatihim wali silsilatihim wa akhidin anhu summa nahususon ila Syekh Al-Jarnuji al-mu'allif hadal kitab ta'lim nafa'anallahu bi'ulumihi wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka bimudzaqarati hadal kitab wa bita'alumihi wa talahatihi Tunillahillahum wa lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma nausun ila al-muassis fi nahdlatul ulama Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji wa usulima purima duriyatim wali silsilatihim sumana usun ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina masing-masing wa satidatina satidati asatidatina Tumila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyariqil ardi wal magharibi fi barriha wa bahriha aina makan syunillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Kila diceritakan rojulun, ada yang namanya lelaki, wanisfu rojulin, ada setengah lelaki, wala syai'un, dan tidak ada apa-apanya. Farrojulu maka disebut laki-laki, man lahu ra'yun so'ibun. Yang disebut laki-laki tulen itu adalah seseorang yang memiliki pemikiran yang lurus, yang benar. Wa yushawiru, dan suka bermusyawarah, suka berdiskusi. Ini berkaitan dengan perintah untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah dalam mencari ilmu, mencari guru, mencari teman, ya harus bermusyawarah, harus diskusi. Nah, berkaitan dengan itu ada pendapat yang mengatakan bahwa seseorang itu berkaitan dengan musyawarah itu ada 3 kriteria. Yang pertama ada manusia utuh, katanya manusia tulen. Ini bahasanya rojulun, tapi termasuk di sana adalah imro'atun, perempuan. Jadi kalau laki-laki atau manusia yang utuh, manusia yang tulen itu adalah yang memiliki pemikiran yang lurus, benar, kemudian dipakai untuk berdiskusi, bermusyawarah atas segala urusan. Kemudian wanis purojulin, ada setengah lelaki, yaitu man lahu ra'yun so'ibun, orang yang memiliki pemikiran yang lurus, benar, tapi walakin la yusawiru, akan tetapi dia tidak dipakai untuk bermusyawarah, berdiskusi, au yusawiru, atau berdiskusi, walakin la ra'yan lahu, suka berdiskusi tapi tanpa pemikiran, tanpa pemikiran yang lurus, pendapat yang bagus, lahu bagi seorang itu. Kemudian wala syai'un, bisa la syai'un atau la syai'a. La syai'un, tidak ada apa-apanya, yaitu man la ra'yun lahu wala yushawiru, tidak punya pemikiran yang bagus, yang benar, kemudian tidak suka bermusyawarah, tidak suka berdiskusi.
Wa qala Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, li Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, syawir, bermusyawarahlah kamu fi amrika dalam urusan kamu ma'al ladina beserta orang-orang ya khasyauna yang takut. Itu orang-orang Allah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul ilmi, dan adapun mencari ilmu min a'lal umuri, dari urusan yang paling mulia, paling tinggi, was'abuha, dan paling sulit. Fakana, maka ada musyawaratu musyawarah itu fihi, berkaitan dengan tolabul ilmi, ahammu, itu lebih penting. Ahammu itu lebih penting. Wa aujaba, dan wajib dan harus. Qala, berkata, berpendapat Al-Hakim, Imam Hakim, idza dhahabta, apabila engkau pergi ila Bukhara, ke negeri Bukhara, la ajjala yu'ajjilu, la tu'ajjil, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru, fil ikhtilafi, berkaitan dengan ikhtilaf, perbedaan ilal a'immati, ke ulama-ulama, wamkus, diam dulu sahro ini 2 bulan, hatta tata'ammal, sehingga engkau memikirkan, watahtar, hatta tata'ammala, sehingga engkau memikirkan, watahtaro, dan kemudian engkau memilih ustad dan guru. Fa innaka, sesungguhnya kamu, in dhahabta, apabila kamu pergi ila alimin, ke seorang alim, wa bada'ta, kemudian kamu mulai bisa mencari ilmu, mulai tolabul ilmi, indahu, di sim alim tersebut, rubbama la yujibuka, terkadang tidak membuatmu kaget, kagum, darsiyatuhu, pengajarannya atau pelajarannya itu si alim. Fatatrukahu, kemudian kamu meninggalkan si alim, watadhabu, kemudian kamu pergi ila ahor, ke alim yang lain. Nah, kalau seperti itu, fala yubarok, maka tidak diberkahi laka kamu fit ta'alumi, ketika mencari ilmu seperti itu. Gampang menyerah, tidak sabaran, ya. Tidak difikir-fikir terlebih dahulu, tidak dicerna terlebih dahulu. Ketika kemarin yang ditanyakan, ketika ada perbedaan pendapat antara guru yang satu dengan yang lainnya, maka kita tidak difilter dulu, tidak dicerna dulu, tidak didiskusikan dulu, tidak tidak dikonfirmasi dulu. Nah, kita gampang menyerah, gampang bosan dan sebagainya, sehingga akibatnya adalah la yubarok, kita tidak diberkahi akan ilmu tersebut. Fata'amal, maka kamu harus berpikir-pikir dulu, memikirkan dulu, fisahro ini 2 bulan, ikhtiaril ustadi, dalam memilih guru, wasyawir, kemudian bermusyawarahlah, hatta la tahtaj, sehingga kamu tidak membutuhkan ila tarkihi, dari meninggalkan ustad tersebut, wal i'radi, kemudian berpaling anhu, dari ustad tersebut. Patas buta, maka kamu diam indahu, di ustad tersebut, hatta yakuna, sehingga ada ta'allumuka, belajar kamu, mubarokan, diberkahi, watan tafi'a, kemudian kamu mengambil manfaat bil ilmika, dengan ilmumu, kasiron, yang sangat banyak. Wa'lam, dan ketahuilah, bi annas sobro, sesungguhnya kesabaran, wasabata, dan konsisten atau istiqomah, atau memiliki prinsip, gitu ya, aslun kabirun, itu merupakan asal yang sangat luar biasa, merupakan pokok, gitu ya, asal fi jamil umuri, dari berbagai urusan. Walakinahu, akan tetapi pokok yang tadi, pokok yang atau landasan yang sangat luar biasa, azizun, itu sangat langka, jarang
pencari ilmu itu sabar, kemudian diam dulu, gitu, istiqomah. Jadi pengen cepat-cepat bisa, ingin instan. Padahal perlu kesabaran kalau ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu dari ustadz. Kamakila sebagaimana diceritakan, syi'run merupakan syair. Likulin bagi setiap orang ila sa'wil ula ke mencari kedudukan yang tinggi, harokatun, ada gerakan-gerakan atau ada gangguan-gangguan, walakin azizun, akan tetapi langka, jarang, irrijali di seseorang, di lelaki, hitobnya lelaki, bahasanya lelaki, tapi hitobnya bisa juga ke perempuan. Sabatun itu tekun, diam, konsisten. Kila diceritakan, asyaja'atu, keberanian itu, sobrun saatun, merupakan kesabaran sejam saja. Yang bagi maka perlu litolibil ilmi, untuk kepada pencari ilmu, ayas buta, diam itu si tolibul ilmi atau tekun, wayas biro, kemudian sabar si tolibul ilmi, ala ustadin, terhadap satu guru, wa ala kitabin, dan kemudian terhadap satu kitab dulu, hatta layat rukuhu, sehingga tidak meninggalkan si tolibul ilmi ke kitab, abtaro, yaitu kurang keberkahan, wa ala fanin, dan kemudian satu bagian ilmu, hatta layastagilla, sehingga tidak sibuk si tolibul ilmi min lifanin akhor, terhadap fan yang lain. Baiklah, sampai sana dulu logatnya. Barangkali ada yang mau melengkapi, atau ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita ngaji bareng-bareng. Tafadhol. Baik, dipersilahkan kepada Akang Teteh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, dapat mengaktifkan mikrofonnya atau dapat mengirimkannya via chat saja. Ada? Belum ada, Neng? Ya, masih belum ada, Bapak. Oke, lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa ala fanin, dan kepada terhadap satu bagian ilmu, hatta la yastagilla, sehingga tidak sibuk itu si tolibul ilmi, li fanin akhor, terhadap fan yang lain, qabla ayat ittaqona yattaqinu, qabla ayat takinna, sebelum meyakinkan al awwala, terhadap fan yang pertama. Wa ala baladin, kemudian terhadap satu tempat, satu negara, satu daerah, hatta layan takillah, sehingga tidak pindah itu si tolibul ilmi ila baladin akhar, ke negara atau ke tempat yang lain, min ghairi daruratin, tanpa madarat. Fa inna dalika, karena sesungguhnya hal yang tadi, istiqomah dan lain sebagainya, min ghairi kulluhu, semuanya, yufarriku, bisa membedakan al umuro, urusan-urusan, yufarriku, wayushgilu, kemudian menyibukkan al qalba, terhadap hati, wayudia, kemudian melalaikan al auqat, terhadap waktu, wayudi, kemudian bisa menyakiti al muallima, ke pengajar, ke muallim,
Wayam bagi dan perlu ayas biro sobar si tolibul ilmi amma dari hal turidu yang menginginkan nafsunya itu si tolibul ilmi wahawahu dan hawanya keinginannya itu si tolibul ilmi. Qala berpendapat asyairu seorang penyair, innal hawa lahuwal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa sesungguhnya hawa nafsu lahuwa al hawanu yaitu merupakan ujian bi ainihi dengan sendirinya. Wasori'u kulli hawa mengalahkan setiap keinginan sori'u hawanin yaitu mengalahkan hawa nafsu. Wayasbiru dan sobar alal mihani wayasbiro kemudian sobar itu si tolibul ilmi alal mihani terhadap ujian-ujian wal baliyat kemudian cobaan-cobaan. Killa dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan. Gudang-gudangnya cita-cita, tujuan, maksud ala qanatiril mihani itu ada di dalam jembatan-jembatan ujian. Wa ansyadtu dan saya membacakan syairan wakila dikatakan annahu sesungguhnya itu syairan li Ali Abi Thalib karamallahu wajah yaitu perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ini menurut Sayyidina Ali. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ukaan majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ala ingatlah la tanalu engkau tidak akan mendapatkan al ilma terhadap ilmu illa bisittatin terkecuali 6 hal dengan 6 hal. Saumbika saya akan memberitahukan kepada kalian an majmu'iha dari kumpulannya dari semuanya itu bibayanin dengan penjelasan. Yang pertama dakain kecerdasan intelektualitas mencari ilmu berhasil ilmu harus dibarengi dengan kecerdasan intelektual ya. Wakhirsin kemudian sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh tidak cukup punya akal punya pikiran tapi harus sungguh-sungguh juga. Kemudian wastibarin harus sabar diberi dengan sabar tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru tidak ingin cepat bisa dan sebagainya harus ada proses sabar. Kemudian wabul gotin ada bekal ya mau gimana pun juga mencari ilmu harus ada bekal. Adapun jumlah dan sebagainya kuantitas dan sebagainya itu tergantung masing-masing. Yang pasti harus ada bekal gimana pun juga. Kemudian wa irsyadi ustadin kemudian harus ada petunjuk guru, harus ada arahan guru. Guru yang bisa memberikan arahan, guru yang bisa memberikan petunjuk, guru yang mempunyai skill gitu ya, punya keterampilan dalam mengajar, dalam menyampaikan ilmu. Kemudian waktu li zamanin harus lama waktunya, makanya tidak instan. Harus tuluz zaman. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Makanya wajar harus keberhasilan ilmu itu harus ada waktunya itu lama ya tidak singkat. Nah itu 6 hal yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah agar kita dalam mencari ilmu berhasil kemudian berkah. Begitu. Sampai sana dulu, Neng. Silahkan ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ustadz, izin bertanya. Nanya wae. Johar. Kalau nggak ada aktif pakai siap, benar. Betul. Siap. Iya, sok mangga. Ya, garansi belajar bersama saya aktif, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Johar Sani, Pendidikan Bahasa Arab 2018, 1804-8113. Begini Ustadz, saya ingin menanyakan tentang tadi ada mungkin
mungkin saya kurang menyimak atau bagaimana. Perihal ilmu yang dicari ya Ustadz. Ini saya nanya mending, tapi tak pasti jawaban Ustadz nanti ya mending dua-duanya. Tetapi ini lebih penting mana, lebih mana. Jadi kondisional Ustadz lah. Lebih baik saya itu ahli dalam suatu bidang ilmu, tetapi molotok lah Ustadz setengah-setengah mun eta mah. Misalkan ini ahli mesin, ahli we, atau misalkan ada orang yang diajar nate Ustadz ngacelok cek guru saya bahasan teh kolyubi ngaji nate asal tamat bisa teuing. Nah, dia tuh belajar mesin dan lain-lain sebagainya banyak, tetapi setengah-setengah teu asak Ustadz. Nah, jadi saya pengen bertanya kepada Ustadz, mending dia ngajinya satu di leukeunan nepi ka cek kasarna molotok, atau dia ngaji di aclog Ustadz teu asak teh bahasana ngaji kolyubi cek guru saya asal tamat ngarti teu kumaha maneh. Nah, mending bagaimana Ustadz menurut sudut pandang Ustadz? Mungkin jawaban yang paling logis mending segala bisa, tetapi ini menurut pandangan Ustadz atau teman-teman bagaimana tadi seperti itu. Terima kasih. Baiklah, Johar Sani dan kawan-kawan semuanya, dengan mengkaji taklim mutalim ini setidaknya ada gambaran bagi kita, ada skala prioritas, gitu ya, kemudian ada yang dibutuhkan dan sebagainya. Bagaimana tadi dikatakan, ya idealnya ya kita adalah menguasai di berbagai disiplin ilmu, berbagai bidang dan sebagainya. Tapi kan jarang yang seperti itu. Yang penting ngaji itu harus khatam apapun itu, gitu ya. Dan memang itu yang sulit. Tadi kan ada sabat, ya, ada tekun, ada istiqomah, kemudian di sini harus mencari selesaikan dulu satu fan ilmu itu, misalkan kita mengkaji fikih sampai hatam, ngaji fikih sampai hatam. Enggak apa-apa misalkan ngajinya dicampur seperti pesantren yang tidak takhusus. Kalau di pesantren tidak takhusus kan fikih ngaji, ilmu alat ngaji, ilmu usul fikih ngaji, ilmu tauhid ngaji dan sebagainya, itu dikaji semuanya, tapi harus hatam. Jadi kalau Cek, Bapak. Ya udah. cek, Iya, halo. Bapak. Ada, Bapak. Maaf, kayak kuotanya habis kayaknya. Ya, oke, bentar ya. Tadi Sani udah jawab belum tadi Sani? Belum Pak, kasih yang nanya, masa saya jawab Pak? Nah, maksudnya tadi saya perasaan ngomong gitu, tapi keburu mati ya. Iya Ustadz, tadi nge-lag aja gambarnya. Siap. Sebentar ya. Sebentar. Cek. Ada ya? Ada. Oh, Ada, siap. Pak. Johar? Sani. Ya. Idealnya memang berbagai disiplin ilmu ya kita kuasai, ya idealnya seperti itu. Tapi kan jarang orang yang seperti itu. Nah, salah satu mengkaji taklimul mutalim ini
kita jadi tahu bagaimana kaifiyah tata cara dalam mencari ilmu begitu. Jadi selesaikan dulu satu ilmu. Intinya harus hatam. Mau dia satu-satu atau mau berbagai fan dia pelajari, misal kita pelajari. Akan ada yang misalnya ada contoh pesantren yang khusus ya, khusus alat, khusus fikih, usul fikih ada. Ada yang pesantren yang berbagai disiplin ilmu dipelajari. Dari yang 9 fan itu semuanya dipelajari. Tauhid, fikih, usul fikih, kemudian ma'ani, bayan, bade, balaghah dan sebagainya itu dipelajari. Tidak apa-apa, cuman harus diusahakan harus khatam semuanya, jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah nantinya akan ngambang gitu. Ya makanya disesuaikan dengan otak kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya tadi benar-benar pendapat Sidang Ali Karomal Wajah tentang 6 kriteria yang tadi itu sangat menunjang memberikan arahan bagi kita ya. Kalau mampu semua fan, semua disiplin ilmu pelajari, silahkan. Tapi kalau tidak jangan sampai misalkan pemikirannya jadi kacau, terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz, ketampi. Afwan. Lanjut, Neng. Ya, terima kasih kepada Kang Sani. Untuk yang lainnya, dipersilakan untuk bertanya. Ustadz. Nama jurusan tolong disebutkan. Ya, baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Abdullah Fauziani, perwakilan dari PG PAUD, UPI Kampus Cibiru. Oh, dari Ustadz, Cibiru. Dari Cibiru. Mohon Ustadz. Mantap, mantap. Salam orang Cibiru sadayana. Ya, mangga. Ustadz bukan ingin bertanya, tapi ingin memastikan aja ya untuk logatannya ini. Mangga, sok Neng. Tadi teh yang apa tuh yang di singiran yang dari Sayyidina Ali Karomallahu wajhah, nah kan Ya. ada ya itu sesudah kalimat ilah bisitatin saun bika itu teh artinya menyampaikan atau menjelaskan ya Ustaz. Kalau di sarahnya di tengah kan ada tuh. Bika ai biruka akan memberitahu ya, akan memberitakan, akan menjelaskan, boleh itu terjemahnya bebas ya, terjemah terjemah tafsirinya sebetulnya bebas ya, cuman di sini ada tafsirannya biruka, akan menyampaikan begitu Neng, memberitakan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Yang lain? Silakan. Dipersilakan. Apabila ada yang ingin didiskusikan. Dilanjut dulu ya. Oke, kalau tidak ada, dilanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Wa amma ikhtiyarus syariki, adapun kaifiat kriteria mencari teman, fayam bagi maka perlu ayakhtaro, memilih tolibul ilmi al-mujidda. Kalau di tengahnya mah sebentar. Cek dulu. Ajada yujiddu.
Al-mujidda, kepada teman yang yang tekun, yang sungguh-sungguh. Wal waro'a, kemudian yang apik, yang menjaga diri dari hal yang dilarang. Ai al-muta'afif anil harami, yang menjaga diri dari perkara yang haram. Kemudian wasohibatob ini masih atap ya, atap ke maf'ul al-mujidda. Wasohibatobi, kemudian orang yang memiliki prinsip, yang punya prinsip, punya karakter, punya tabiat al-mustaqimi, yang lurus. Punya prinsip lah. Kemudian wal mutafahima, yang memahami masalah. Orang yang peka lah. Mencari teman itu yang peka, yang peduli. Begitu. Kemudian wayafirro, orang yang menjauhi minal kaslan, dari orang-orang yang pemalas. Wal mu'attila, kemudian yang mengambur-hamburkan waktu. Wal miksaro, kemudian yang menjauhi dari pergaulan, dari orang yang banyak ngomong saja. Wal mufsida, kemudian orang yang suka berbuat keruksakan, berbuat onar. Wal fitana, kemudian yang suka memfitnah. Itu menurut Imam Syekh Al-Jarnuji, kriteria teman yang mesti kita miliki. Kila diceritakan anil mar'i, dari seseorang, latas jangan bertanya, jangan langsung bertanya ke orangnya, tapi wabsur qorinahu, lihatlah temannya, lihat teman mainnya, lihat CS-nya. Fa'inal qorina, karena sesungguhnya orang yang teman bil muqaroni, kepada yang teman teman mainnya, yang ditemani, korin yang menemani, mukorin itu yang ditemani. Yak tadi itu biasanya ikut-ikutan. Fa'in kana dasyarin, apabila ada si korin itu merupakan ahli suka berbuat jelek, karakternya, tabiatnya jelek, fajanibhu, maka jauhilah suratan, cepat-cepat. Wa in kana, apabila ada si korin itu yang menemaninya itu dak khairin, memiliki karakter tabiat yang baik, yang bagus, faqorinhu, maka kamu harus menemaninya. Tadi kamu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau nanya langsung ke orangnya itu kan lebih bisa sakit hati, bisa tersinggung, bisa terjadi misalkan konflik dan sebagainya, maka harus lihat ke teman mainnya, ke CS-nya lah, seperti itu. Itu biasanya ikut-ikutan akan terbawa. Kan ada istilah al-khultoh tuksir. Bergaul itu biasanya itu akan berdampak sekali. Wan syaddu, dan saya membacakan syairan. La tashab, engkau jangan menyertai, engkau jangan mempergauli al-kaslana, orang yang pemalas, di halatihi, dalam keadaannya, dalam kondisinya, dalam kelakuannya. Kam solihin, banyak orang yang soleh, bifasadin akhor, dengan keruksakan yang lain, dengan perbuatan jelek yang lain, yufsidu, itu rusak, itu si solih. Adwal balidi, cepatnya kebodohan, ilal jalidi, terhadap orang pinter, syariatun, itu cepat.
berdampaknya bodohnya seseorang terhadap orang yang pintar itu biasanya itu akan cepat. Makanya tadi al-khultah tu'sir, pergaulan itu biasanya itu mempengaruhi akan perilaku, tabiat, karakter seseorang. Kal jamri seperti bara api yudau disimpan firomadi di abu. Payah madu pakai ho ya, bukan pakai hak. Payah madu maka itu cepat mati ya. Kalau bara api disimpan atau diletakkan di abu itu biasanya cepat padam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap yang lahir yuladu dilahirkan ala fitratil Islam, terhadap dalam kondisi fitrah suci, dalam kondisi Islam. Ala, ingatlah, anak abawahu sesungguhnya ibu bapaknya, yuhawidanihi yang membuat dia Yahudi, wa yunasironihi yang membuat dia Nasrani, wa yumajjisani yang membuat dia Majusi al-hadis. Hadis Rasulullah SAW. Makanya tadi al-khultah tu'sir. Keluarga sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama merupakan tempat untuk membina, mendidik anaknya. Anak-anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Kan sudah ditaklek di Quran surah Al-A'raf juga bahwasannya qalu bala syahidna. Jadi setiap manusia itu lahir ke dunia ini dalam kondisi Islam fitrah. Karena memang di rahimnya sudah bersyahadat. Makanya pantas kalau bayi atau anak orang-orang yang non-muslim sebelum balik meninggal maka itu masuk surga. Kenapa? Karena memang dalam kondisi lahirnya suci sebelum dia akhir balik. Sampai sana dulu. Silakan ada yang mau koreksi bareng-bareng atau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu sampai akhir ya, sampai bawah, sampai fasal. Yukalu diceritakan fil hikmati dalam bil hikmati bil farisiyah. Hikmah dengan berbahasa Persia ya, bahasa Persia nih. Ya robad bad tarbud zama robad bihaqidah tibaqillahi somad. Ya robad aradataro aswajahim. Ya ronaiku kirona bayanaim. Bahasanya bahasa Persia. Oh alam bisawab. Ya robad bad tarbuda zama robad. Kita lihat tafsirannya di ayat. Ya robad bad tarbuda zama robad. Tarbuda zama robad. Yakni an-nasahibasu aswa'u minal hayat. Maksudnya itu adalah teman yang jelek, teman yang bertemannya itu bukan motif lillahi ta'ala, itu aswa'u minal hayat. Lebih jelek daripada ular berbisa. Aksaru minha dororon, banyak madaratnya meskipun manfaatnya ada, tapi aksaru minha dororon, madaratnya sisi negatifnya itu lebih banyak. Itu teman yang jelek. Bihaqidah tibaqillahi somad. Ini masih bahasa Persia. Ini bahasa Arab ya. Bihaqidah tibaqillahi somad. Dengan zat Allah yang benar, kemudian zat Allah yang benar-benar bersih gitu ya. Ya robad arodataro aswa jahim. Ai asahibus su ya'tibika ila janibil jahim. Jadi
maknanya Allah alam bisawab, teman yang jelek itu akan membawa kita ila janibil jahim, ke jurang neraka jahanam karena pergaulannya yang tidak baik. Ya roniku kirona baya naim, maknanya adalah as-sahibus sholih tajidu bisa bebihi jannatin naim. Sedangkan teman yang baik, teman yang bagus, teman yang bisa diajak ke jalan yang benar, itu akan membawa kita ila jannatin naim, ke surga naim. Makanya kondisinya seperti itu. Wakila dikatakan, in kunta apabila kamu ingin, in kunta apabila kamu ada, tabdi menginginkan, al ilma ilmu, min ahli dari ahlinya ilmu, au syahidan atau kamu ingin menjadi saksi, au syahidan atau saksi, yukhbiru yang memberitakan an ghaibin dari perkara-perkara yang gaib, amma gobaan ilmika dari ilmu-ilmu yang tidak ada di kamu, fa'tabir maka kamu harus mengambil pelajaran al ardo dari bumi bi asma'iha dengan nama-namanya bumi tersebut. Ya kan bumi kan beda-beda seperti itu. Kemudian banyak manfaatnya juga. Kan bumi kan banyak manfaatnya bagi manusia, bagi petani, dan bagi kita, bagi makhluk hidup, hewan dan sebagainya. Ambil pelajaran dari kondisi bumi dan nama-nama bumi. Wa'tabir as-sahiba bis-sahibi. Dan kemudian ambil pelajaranlah ketika kita bersahabat itu dari sahabatnya. Mencari teman itu kita lihat dari teman dia bergaul. Karena memang tadi al-khultah tusir, pergaulan itu biasanya berdampak pada karakter seseorang, kehidupan seseorang. Tafadol silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Silahkan untuk Akang Teteh. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ustadz, izin bertanya. Enggak. Nama Denny Saputra dari Prodi Akuntansi. Tadi kan berarti teman itu harus yang baik akhlaknya gitu. Nah berarti kan jika seperti itu kita tuh harus pilih-pilih terhadap teman. Sedangkan saya itu pernah mendapat pepatah seperti ini, katanya sok wae gaul asal ulah campur baur gitu. Jadi menurut tafsiran saya kata itu berarti kita teh boleh bermain dengan orang lain asalkan kita tidak kebawa orang tersebut. Nah berarti kan itu sedikit berlawanan gitu dekat dengan kitab ini, Ustadz. Itu bagaimana ya menurut pendapat? Ya. Ini untuk basicnya. Jadi basicnya perkuat dulu, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Apabila kita bergaul dengan punten, gitu ya, pemabuk dan sebagainya, kita tidak akan terbawa-bawa. Biar basicnya kuat dulu. Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan yang lainnya, enggak juga gitu. Ini kan metode, cara supaya bergaulnya kita tidak terlalu terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Bergaul silahkan dengan siapapun. Basicnya perkuat dulu. Bisik ke bawah-bawah gitu. Oh iya, berarti Ustadz lebih ke arah berjaga-jaga berarti situ ya. Ya, preventif seperti itu. Oh iya, siap. Hatur nuhun Ustadz. Jadi pas. Ya. Silakan barangkali ada lagi dari Kak Imam atau dari Teh Neng Rina, Teh Bintang, ataupun Teh Halimah. Cukup dari saya. Sebenarnya belum tuh.
Sudah cukup, Neng? Bagaimana teman-teman? Bagaimana Kang Teteh? Kalau tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, saya akhiri saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah Selasa depan kita bertemu lagi mudah-mudahan ya. Ya Bapak, baik. Ya. Saya tutup dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mudah-mudahan yang kita diskusikan kali ini menjadi bekal gitu, terutama tadi cara bagaimana memilih guru, memilih ilmu, kemudian memilih teman. Ya, yang namanya memilih berarti banyak, ada pilihan-pilihan dan tentunya itu kembali kepada kita. Yang penting basicnya diperkuat. Ketika kita mencari ilmu yang memang ada bentrokan, kita juga bisa merasakan mana yang perlu kita ambil sehingga tidak menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, radikalisme dan sebagainya. Oke, kita sama-sama baca doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bi muradi, wa muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pasalan pada sore hari ini telah selesai. Qaddam pasangan ba'da Ya, kana qaddam. Kang Sani punten. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh Ustadz dapat diterapkan bagi kita dan dapat menjadi bekal untuk bagaimana cara mencari teman, cara mencari guru, gitu ya. Mungkin saya akan mengakhiri dan akan menutup pasaran sore hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Ustadz dan kepada Akang Teteh yang telah berkenan hadir pada pasaran sore hari ini. Saya selaku moderator akan mengakhiri dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Mungkin video sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya